Oke, kita akan hari ini kita akan lihat bersama materi menentukan jumlah sampel secara proporsional, ya. Menentukan jumlah sampel secara proporsional. Jadi menentukan jumlah sampel secara proporsional ini dapat memudahkan kita dalam penyebaran kuesioner. Nah, contohnya saja seperti di bawah ini ya. Misalnya kita akan meneliti di 8 asrama. Contoh, kita akan meneliti di 8 asrama. Nah, misalnya ada asrama Santa Monica, asrama Astri Nurjaya, asrama Putra Santa Stefanus, asrama Tauboria, asrama Asmat, asrama Mimika, asrama Nabire, asrama Manokwari. Anggota populasi dari setiap asrama ini, asrama Putri Santa Monica ini contohnya ada 118 orang, Astri Nurjaya ada 130, asrama Putra Santo Stefanus 98, Taboria 120, asrama Asmat 110, asrama Mimika 143, asrama Nabire 122, asrama Manokwari 135. Nah, kita jumlahkan ini semua 118 tambah 130 tambah 98 tambah 120 tambah 110 tambah 143 tambah 122 tambah 135. Ini populasinya ini ada 976. Nah, 976 dari mana? Dari ya ini jumlah keseluruhan 8 asrama ini. Asrama Santa Monica ini jumlahnya seluruh 8 asrama ini, anggota asramanya dijumlahkan di total, jadi jumlahnya ada semuanya 976 ya. Lalu bagaimana cara kita menentukan sampel secara proporsional supaya kita tahu berapa kuesioner yang akan kita sebarkan di asrama Santa Monica, berapa kuesioner yang akan kita sebarkan di asrama Astri Nurjaya, berapa kuesioner yang akan kita sebarkan ke asrama Putra Santa Stefanus, begitu seterusnya sampai berapa kuesioner yang akan kita sebarkan ke asrama Manokwari. Nah, untuk itu maka kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya ini kita bisa lihat ya, rumusnya itu NI kecil sama dengan N besar I kecil dibagi N besar dikali N. NI kecil sama dengan jumlah sampel menurut stratum, N kecil sama dengan jumlah sampel seluruhnya. Itu ada 91, nanti kita lihat dari mana dapatnya. Lalu N besar I kecil itu jumlah populasi menurut stratum, N besar jumlah populasi seluruhnya ada 976. Nah, untuk menentukan jumlah sampel secara proporsional, kita harus tentukan dulu dia punya sampel umum. Nah, sampel umum ya, sampel keseluruhan. Nah, itu jadi kita masukkan dalam rumus seperti yang minggu lalu, yaitu populasinya 976 kan. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang mana Ibu? Nih rumusnya kan, rumus dari Slovin. Nih kan rumusnya, N kecil sama dengan N besar dibagi N kali D kuadrat plus 1. Nah, jadi kan sama kan nih, 976 dibagi 976 dikali 0,1 kuadrat plus 1, N sama dengan 976 dibagi 10.76, N sama dengan 90,70 sama dengan 91, maka jumlah sampelnya 91 kan. Nah, jadi kalau kita sudah temukan populasinya, misalnya populasinya 976, kita masukkan ke dalam rumus, maka kita dapat sampel. Kalau populasinya kita sudah temukan 1200 contoh,
Kita masukkan lagi ke dalam rumus untuk mencari sampelnya ya. Ini sampel keseluruhan dari populasi yang ada. Lalu kalau kita sudah temukan sampel, kita masukkan dia ke dalam rumus. Ini rumus sampel secara proporsional ini ya. Lalu rumus sampel secara proporsional ini. Kemudian kita hitung menggunakan rumus. Nah, ini ya. Nah, misalnya ini rumusnya. Jadi kita kan sudah tahu populasinya tadi 976 kan? Nih, 976. Sampelnya 91 kan? Lalu kita masukkan lagi ke dalam rumus. Nah, ini ya, rumusnya mau cari NI, jumlah sampel menurut stratum. Ini ya. N besar I kecil dibagi N besar dikali N. Nah, kita lihat. Oh, N besar I kecil itu jumlah populasi menurut stratum. Jadi di Asrama Putri Santa Monica ini N besar I kecilnya ini ada 118. Kita masukkan dalam rumus langsung. Berarti 118 dibagi 118 ini 118 dibagi 976 dikali 91. Nah, kan? 118 dibagi 976 dikali 91. Nah, karena ini ya. Ini rumusnya. Ini N besar I kecil jumlah populasi menurut stratum. Jadi jumlah anggota populasi dari setiap masing-masing asrama. Itu berarti di asrama Santa Monica contoh populasinya tuh ada 118. Berarti 118 dibagi N ini jumlah populasi seluruhnya ada 976. Berarti di sini lalu di sini berarti 976 lalu dikali dengan jumlah sampel yang tadi kita dapat yaitu 91 kan? Maka kita masukkan ke dalam rumus. Nah, 118 dibagi 976 dikali 91 sama dengan 11.002 sama dengan 11. Begitu seterusnya. Nah, ini begitu seterusnya, masukkan ke dalam rumus. Lalu ini semua hasil yang didapat. Kalau ini dijumlahkan dari atas ke bawah, 11 tambah 12 tambah 10 tambah 11, kemudian tambah 10 tambah 13 tambah 11 tambah 13, ini jumlahnya semuanya 91 gitu ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian berarti ini akan membantu kita, memudahkan kita berapa angket, berapa kuesioner yang kita sebarkan di Asrama Putri Santa Monica dengan populasinya tadi menurut stratum di sini ada 118 anggota asrama. Oh, kita hanya cukup menyebarkan kuesioner 11. Nah, kita sudah temukan ya. Lalu nanti di Asrama Putri Nurjaya itu kita cukup bagikan angket 12. Lalu di Asrama Putra Santa Stefanus kita bagikan angket 10. Di Asrama Taboria kita bagikan angket 11. Di Asrama Asmat kita bagikan angket 10. Di Asrama Mimika kita bagikan angket 13. Di Asrama Nabire kita bagikan angket 11. Di Asrama Manokwari kita bagikan angket 13. Oke, selesai ya. Jadi ini hasilnya ya. Nah, ini jadi ini jumlah populasinya, kemudian ini jumlah sampel yang akan dibagi ke jumlah kuesioner atau angket yang akan dibagi ke setiap asrama. Nah, demikian cara menentukan jumlah sampel secara proporsional. Jadi ini sangat membantu ya. Kita tidak asal-asal, oh saya mau kasih di Asrama Monica itu angketnya saya kasih 5 sajalah, atau di SD Nurjaya saya kasih 6 sajalah. Tidak. Tetapi kita harus menentukan sampel dulu secara proporsional.
supaya membantu kita dalam menyebarkan kuesioner atau angket yang akan kita berikan. Sudah, jadi ini lebih mudah. Secara proporsional ini masing-masing asrama sudah ada, dia punya jumlah angket yang akan disebarkan ke setiap asrama. Demikian untuk menentukan jumlah sampel secara proporsional. Terima kasih.